Berjumpa kembali dengan saya, Dormauli Simarmata, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Kali ini saya akan membawakan mata kuliah Psikolinguistik dengan dosen pengampu Ibu Liana Siburian, SPD MHUM. Dengan judul Gangguan Berbahasa. Gangguan berbahasa secara garis besar dapat dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, gangguan akibat faktor medis. Nah, gangguan akibat faktor medis ini adalah gangguan baik akibat kelainan fungsi otak maupun akibat kelainan alat-alat bicara. Lalu yang kedua, gangguan akibat faktor sosial. Yang dimaksud dengan gangguan faktor sosial adalah lingkungan kehidupan yang tidak alamiah, seperti tersisi atau terisolasi dari lingkungan kehidupan masyarakat manusia yang sewajarnya. Lalu gangguan berbicara. Berbicara merupakan aktivitas motorik yang mengandung modalitas psikis. Nah, oleh karena itu gangguan berbicara ini dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori. Yang pertama, gangguan mekanisme berbicara yang berimplikasi pada gangguan organik. Lalu yang kedua, gangguan berbicara psikogenik. Yang pertama adalah gangguan mekanisme berbicara. Gangguan berbicara secara biologis disebabkan ketidaksempurnaan organ. Contohnya yaitu yang dialami tunarunggu, tunanetra, dan penyandang gangguan mekanisme berbicara lainnya. Ketidaksempurnaan organ berbicara menghambat kemampuan seseorang memproduksi ucapan atau perkataan yang sejatinya terpadu dari pita suara, lidah, otot-otot yang membentuk rongga mulut, serta kerongkongan dan paru-paru. Hal ini disebut gangguan mekanisme berbicara. Lalu menurut Cair, 2009 dalam bukunya Psikolinguistik, kajian teoritik bahwa gangguan berbicara berdasarkan mekanisme dapat terjadi akibat kelainan pada paru-paru atau pulmonal, pada pita suara atau laringal, lalu pada lidah atau lingual, dan pada rongga mulut serta kerongkongan atau resonantal. Yang pertama adalah ada gangguan akibat faktor pulmonal, yang kedua gangguan akibat faktor laringal, gangguan akibat faktor lingual, dan gangguan akibat faktor resonansi. Nah, gangguan psikogenik. Gangguan ini bersifat lebih ringan, karena itu lebih tepat disebut sebagai variasi cara berbicara yang normal sebagai ungkapan dari gangguan mental. Modalitas mental ini terungkap dari nada, intonasi, intensitas suara, lafal, dan diksi atau pilihan kata. Ujaran yang berirama lancar atau tersendat-sendat dapat juga mencerminkan sikap mental si pembicara. Gangguan psikogenik ini antara lain sebagai berikut. Yang pertama, berbicara manja, yang kedua berbicara kemayu, yang ketiga berbicara gagap, lalu yang keempat adalah berbicara latah. Lalu yang ketiga, gangguan berbahasa. Berbahasa berarti berkomunikasi dengan menggunakan suatu bahasa. Anak-anak yang lahir dengan alat artikulasi dan auditori yang normal akan dapat mendengar kata-kata melalui telinganya dengan baik dan juga akan dapat menirukan kata-kata itu. Untuk dapat berbahasa, diperlukan kemampuan mengeluarkan kata-kata. Ini berarti daerah atau gudang tempat menyimpan sandi ekspresi kata-kata dalam otak harus berfungsi dengan baik. Kerusakan pada daerah tersebut dan sekitarnya menyebabkan terjadinya gangguan bahasa yang disebut afasia. Nah, secara medis menurut Siddhartha, gangguan berbahasa itu dapat dibedakan menjadi beberapa bagian. Yang pertama, gangguan berbicara. Gangguan berbicara ini terdiri dari gangguan mekanisme berbicara. Yang kedua, gangguan akibat multifaktorial. Lalu yang ketiga adalah gangguan psikogenik. Lalu yang kedua, gangguan berbahasa. Nah, gangguan berbahasa ini terdiri dari beberapa faktor juga. Yang pertama, afasia motorik. Lalu yang kedua adalah afasia sensorik. Yang ketiga, gangguan berpikir. Yang keempat, pikun atau demensia. Yang kelima, schizofrenik. Dan yang terakhir adalah depresif. Lalu yang ketiga, gangguan lingkungan.
Gangguan lingkungan sosial yaitu terasingnya seorang anak manusia yang aspek biologis bahasanya normal dari lingkungan kehidupannya. Nah, sekian yang bisa saya jelaskan tentang gangguan berbahasa. Semoga bermanfaat bagi yang mendengarkan. Terima kasih.